Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Umaydi Ali. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah penelitian analisis sentimen terkait topik deepfake AI. Dari mana deepfake AI ini belakangan ini sangat booming sekali di sosial media TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, dan yang lain-lain. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggali opini masyarakat tentang topik deepfake AI. Jadi pada penelitian awal itu kita menggunakan pengumpulan data berbasis data Twitter atau crawling Twitter. Selanjutnya dilakukan preprocessing, dilakukan duplikat dan menggunakan in-selection base. Kemudian dilakukan smooth, pembuatan kata TF-IDF, bagian data latih dan data uji. Di sini klasifikasi menggunakan algoritma Navi Bayes SVM. Yang terakhir evaluasi. Oke, lanjut aja kita masuk ke tahap yang pertama yaitu pengambilan data. Jika teman-teman masih bingung dengan cara pengambilan data, di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan cara pengambilan data Twitter menggunakan Twitter Auto. Ini data defect, kemudian kita defect I, lang ID yang berarti berbahasa Indonesia, limit datanya kita ambil 2000. Oke, selanjutnya kita masuk ke import data yang setelah kita ambil atau kita crawling tadi, lalu kita baca ini data yang kita ambil dari Twitter. Nah, selanjutnya kita data info, kita menggunakan hampir data 7000 bisa dibilang terdapat 14 kolom. Nah, lalu dari 14 kolom ini kita ambil hanya yang full text atau tweetnya saja, karena kita hanya membutuhkan yang tweets mengenai device. Selanjutnya kita lakukan proses hapus data duplikat. Dari total data 6.998 sekarang menjadi 5.911. Ini setelah penghapusan data drop. Selanjutnya kita lakukan workload dan frekuensi kata sebelum processing. Kita pengen melihat data-datanya masih banyak kata ready atau kata-kata yang nggak penting yang lainnya. Nah, sama kayak di frekuensi katanya di dan yang masih ada dalam belum memasuki tahap preprocessing. Oke, sekarang kita masuk ke tahap preprocessing. Yang pertama ada tahap cleaning, pembersihan teks. Ada hasil cleaningnya, ada kita hapus. Ini ada lower casing, mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Contohnya per keso juga jadi huruf kecil. Lalu normalisasi kata menggunakan kamus batu, yaitu kamus positif dan negatif. Kamus baku yang diambil dari Vernacular. Ini contoh kamus baku, kata baku. Jadi nanti misalkan di teks ada kata-kata yang nggak baku seperti ganti wo, karena di kata sebelumnya w-nya 2 yang sesuai dengan kata baku. Nah, ini hasilnya dari hasil normalisasi. Selanjutnya kita masuk ke pecah kata menjadi kata kecil. Lanjut ke masuk stop word. Ini hasil stop word removal. Selanjutnya kita ke steaming, ubah kata ke bentuk dasarnya lagi. Setelah kita lakukan proses steaming, kita hapus data drop duplikat lagi supaya datanya benar-benar clean, tidak ada data duplikat. Lalu kita lihat hasil frekuensi kata setelah preprocessing. Nah, ini terlihat jauh perbedaannya. Yang sebelumnya masih tidak penting seperti y dan yang sekarang sudah tidak ada. Di frekuensi kata juga sama.
sudah cukup. Selanjutnya kita lakukan pelabelan kan uh, lexicon base. Kita baca dulu datanya, kilat datanya, kita 6 kolom 7 kolom, kemudian kita ambil steaming saja, lalu kita pelabelan data menggunakan lexicon aset positif dan negatif yang saya ambil dari kitabnya Mas Al-Fajri 91. Nah, ini perhitungannya. Jika sentimen skor lebih dari 0 maka sentimen positif, kurang dari 0 maka negatif, tidak ada keduanya maka dianggap netral. Hasil dari pelan-pelannya, nah ini distribusi sentimennya didominasi kelas negatif sama positif itu hampir sama, cuma lebih tinggi negatif terkait defect ya. Selanjutnya kita buatkan workload label positif negatif. Ini ada workload positif, workload negatif, workload negatif. Selanjutnya kita modeling, kita baca lagi data hasil pelabelannya. Itu ada data awal tadi steaming, lalu skornya, terus tabelnya ini. Lalu kita lakukan TF-IDF, ini threshold 10 dokumen teratas atau bisa disesuaikan teman-teman. Selanjutnya kita klasifikasikan before smooth menggunakan bagian data 80 training, 20% test. Ini ada hasil klasifikasinya. Untuk algoritma SVM mendapat akurasi 71% dan Navier dapat akurasi 63%. Kedua ada visualisasi perbandingan hasil akurasinya belum smooth. Lalu kita lakukan smooth, kita ubah data dulu distribusi kelasnya. Setelah smooth kita samaratakan dengan kelas paling tertinggi, lalu kita klasifikasi menggunakan smooth. Klasifikasi sudah menggunakan dua metode tadi, SVM dan Navier. Nah, di mana SVM mengalami peningkatan dari 77, Navier menjadi 68. Lalu kita visualisasi perbandingan hasil akurasinya sesudah dan sebelum. Kita bisa lihat bahwasannya smooth itu dapat meningkatkan sebuah akurasi Anda sentimen, karena SPM sebelumnya 71 sekarang menjadi 77. Navier yang sebelumnya 62 menjadi 63. Nah, mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya tentang yang terkait topik defect AI. Jika teman-teman butuh kode programnya bisa cek deskripsi di ini, atau teman-teman bisa konsultasi dengan saya dengan klik link yang ada di deskripsi, lalu ada tombol WhatsApp, kalian bisa konsul ke saya. Jika teman-teman membutuhkan algoritma yang lain seperti menggunakan algoritma machine learning, deep learning atau yang lainnya, bisa konsultasi ke saya. Atau bisa menggunakan metode pengambilan data yang lain, algoritma sesuai kebutuhan penelitian teman-teman, bisa langsung dikonsultasikan dengan saya. Teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.